Jadi sosok itu masuk ke manusia. Dia sendiri yang menceritakan bahwa nih jasad saya nih ada di bawah gitu. Seperti gitu. Saya belum pulang, belum ada yang anterin, mau saya anterin. Pak, boleh diceritakan nggak Pak, orang-orang itu kenapa mereka nggak kuat duduk di sini? Mungkin mentalnya kalah. Di sini saya pakai masker karena jujur di sini tuh agak tercium bau amis, bau bangkai, bau kalau orang Sunda bilang bau anyir. Orang kaya tetapi memilih tinggal di rumah saung seperti ini gitu Baraya. Oke, assalamualaikum Baraya Kang Hardi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Hardi di video kali ini. Saya sedang berada di daerah Kabupaten Bandung Barat. Sekarang saya mau ngajak Baraya, memang sedikit agak serem dan mungkin agak sedikit menegangkan karena lokasi yang akan saya tuju adalah tempat, jadi agak-agak sedikit ya bisa dibilang mungkin menegangkan lah ya, karena saya akan datangi tempat ini. Lokasi ini sering dijadikan tempat pembuangan mayat atau jenazah Baraya. Dan sebelum lanjutkan video ini, saya minta ke Baraya semua untuk diklik dulu tombol like-nya biar saya tambah semangat lagi Baraya. Luar biasa ya. Oke, kita langsung aja menuju ke lokasinya Baraya. Memang melihat kondisi jalannya sepi seperti ini, jadi mungkin ini sesuatu yang cocok ya untuk melakukan kejahatan kayaknya. Jadi tadi saya ketemu sama orang yang lagi ngebun. Jadi lokasinya ternyata kalau kesini agak jauh jalurnya ya. Jadi saya harus mencari jalur yang seberangnya. Jadi ke jalur yang lainnya. Jalannya ke sini nih. Karena kalau ke sana katanya terlalu muter. Wih, ada bangunan Belanda. Ada bangunan Belanda 1921. Bacaannya TJI Badak ya. Cibadak kayaknya itu. Bangunan peninggalan Belanda ini, Cibadak 1921. Biasanya dipegang sama PDAM nih, mata air kayak gini. Agak sedikit creepy ya karena dikelilingi pohon-pohon besar. Juga ya kalau Baraya juga tahu lah gimana kalau bangunan-bangunan peninggalan Belanda itu berbau-bau sedikit horor. Kita lanjutkan lagi perjalanan nih Baraya. Saya penasaran sekali Baraya, ingin lihat lokasi pertama penemuan jenazah di berbeda waktu dengan yang lainnya ya. Jadi semuanya berbeda-beda waktu. Ada yang di bawah sini. Nah kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang agak seram ya Baraya. Lokasinya jarang banget. Tapi di sini jujur tercium bau amis. Tepat di sini tercium bau amis. Karena baru beberapa bulan ke belakang jenazah itu ditemukan di sini. Karena rasa penasaran yang cukup tinggi, saya akan coba turun lebih dalam lagi. Jadi sorry, di sini saya pakai masker karena jujur di sini tuh agak tercium bau amis, bau bangkai, bau kalau orang Sunda bilang bau anyir ya. Banyak banget nyamuk di sini. Nih, tepat di sini.
jenazah itu ditemukan. Jalanannya memang sepi banget di sini, nggak ada orang. Mungkin itu juga ditemukan karena ada orang yang mau berkebun, Baraya. Suara apa itu? Di sini saya juga nemuin ada satu sendal. Ini entahlah sendal apa ya. Sendal siapa maksudnya? Karena ini pembuangan air entah kemana, ini ke bawah ke sana. Tapi saya jujur nggak berani terus ke sana, Baraya. Karena suasana yang gini udah nggak pernah ada orang kesini lagi. Jadi lihat ini jalannya udah nggak kelihatan, udah nggak ada jalan di situ. Sebetulnya dulunya ini adalah jalan menuju ke bawah, tapi sekarang sudah terbengkalai seperti ini jalurnya, nggak ada orang yang berani lewat sini lagi. Astagfirullahaladzim, banyak banget nyamuknya. Kita kembali lagi ke atas, Baraya. Kita ke atas lagi. Kita ngobrol-ngobrol dulu dengan seorang bapak yang tinggal sendirian, yang berdekatan langsung dengan tempat-tempat orang membuang mayat itu, Baraya. Jadi beliau tinggal di sini berkebun. Nah, ini motor pun disimpan di sini, Baraya ya. Saya sama Bang Jos di sini. Enakan. Posisinya enak, Baraya. Nih. Jadi beliau yang berkebun di sini. Jadi dulunya ini 13 tahun yang lalu leweng. Nah, beliau yang buka ini. Jadi beliau ini Pak Aep ini sudah 13 tahun tinggal di sini sendirian. Jadi ada satu hal yang menarik. Jadi beliau itu tidak mau diganggu oleh siapapun, pihak keluarga. Jadi beliau mau sendiri aja di sini gitu, Baraya. Walaupun historinya sepanjang jurang ini di bawahnya itu tempat banyak sekali ditemukan mayat, pembuangan mayat. Bahkan untuk Bapak sendiri sudah 3 kali ngedengar cerita itu, orang yang dibuang di sini. Bang Jos kakinya sakit ya, iya. Tapi tadi udah sembuh nih. Sembuh. Tadi dipijit. Udah 5 bulan gitu sakit. Seleo ya kalau ditekuk nggak bisa. Mantap. Ya, ada yang menarik, Baraya. Jadi kalau saya duduk di sini adem, enak banget nih. Tapi ada satu tempat di sebelah sana, saya disuruh duduk di sana, Pak. Ada ada apa sih, Pak, sebetulnya? Bahkan Bapak nantang saya, silakan duduk di sana. Apa yang dirasakan? Ya, ayo kira ngerasa. Ada apa, Pak, sebetulnya? Tidak ada apa-apa tuh, lihat. Diam aja di situ. Ntar dulu, tadi kayak ada yang gerak di bawah. Wah, tikus. Oh, tikus. Coba aja. Oh, duduk di sini tuh. Coba aja, enak nggak? Ada apa sebetulnya? Ya coba aja, nanti juga tahu. Tapi jarang dipakai ini mah, jarang pakai duduk. Orang banyak yang nggak kuat. Nggak mau, nggak kuat, nggak enak terus. Semuanya juga. Termasuk Bapak nggak enak. Pak, boleh diceritakan nggak, Pak, orang-orang itu kenapa mereka nggak kuat duduk di sini? Mungkin mentalnya kalah. Sama apa? Sama aura itu. Ada sesuatu. Kok saya jadi pusing ya, Pak? Nah, itu kan beda. Saya jadi pusing, Baraya. Sumpah demi apapun, saya jadi pusing. Serius loh. Nah, Bang. Bang Yus cobain duduk di situ. Nggak sampai 5 menit ya, Pak? Saya nggak sampai 5 menit duduk di sini. Tiba-tiba merasakan pusing. Sumpah, cobain. Demi apapun. Baru aja saya nanya ke Bapak, kan saya nanya nih, Bang. Pak, apa alasannya orang-orang nggak mau pada nggak nyaman duduk di sana? Baru juga Bapak cerita katanya auranya nggak kuat. Coba aja duduk. Cobain duduk. Udah sembuh, takut sakit lagi.
Kalau orang merasa tidak nyaman duduk di situ, kenapa nggak Bapak bongkar aja, Pak? Enggak. Kan itu mah kalau dibongkar mah salah. Biarin, kalau yang udah mah enggak ada. Enggak apa-apa, yang penting jangan ganggu. Yang penting jangan ganggu ya. Ini alhamdulillah Baraya. Jadi banyak yang datang ke sini tuh untuk berobat, untuk kalau ada penyakitnya medis non medis berarti Pak ya. Naon wae, anu penting menyeri leungit nyerinya eta we bahasa Sundana. Yang penting sakit, insya Allah sakitnya hilang. Ini kebetulan Bang Jos tadi begitu datang ke sini tuh sakit kakinya. Tadi bisa ditekuk. Sekarang udah normal. Nih coba perlihatkan Bang Jos. Tuh. Ada bekasnya, cuman dikit-dikit hilang gitu. Nih Bang Jos itu nggak bisa ditekuk kayak gini. Tadi awal mula itu sebelum dipijit sama Bapak, ini nggak bisa kayak gini Baraya. Jongkok juga nggak bisa. Ini Jongkok nggak bisa. Coba katanya kalau Bang Jos BAB itu susah. Iya. Sekarang Bisa. normal. Cuman ada bekasnya gitu. Masih ada traumatiknya Iya, kayaknya. Cuman bisa. Normal Kuat, ya? kuat. Tenaganya kuat. Oh, Luar biasa. luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau orang mungkin orang-orang bilangnya apa? Meditasi. Beda. Jadi naon disebut pertama bukan bapak niis. Niis ya, kalau itu ada apa? Bahasa Sundana. Bahasa Sunda nama niis ya. Cuman istilahnya mah menenangkan diri. Bisa mikir bener. Tapi ada satu hal yang unik Baraya ketika saya nanya ke Bapak. Bapak mah selalu ngomongnya tuh udah nggak usah dibahas, saya lagi sekolah. Panjang kalau dibahas kan. Jadi beliau itu saya tanya kan, Bapak kok bisa berani tinggal di sini ketika historinya angker lah, penemuan jenazah lah, pembuangan mayat lah, apa segala macam. Kok Bapak bisa berani? Bapak cuma jawab, tong bahas kadinya. Bapak lagi sekolah cina gitu Baraya. Jadi sekolahnya itu kayak menenangkan diri di sini. Pak Hardi boleh lihat-lihat ke dalam nggak Pak? Boleh ya. Saya tuh dengar banyak suara anak ayam dari tadi tuh. Banyak anak ayam ya di dalamnya tuh, masya Allah. Ini Bapak yang bikin sendiri Pak? Iya. Waduh hebat Bapaknya. Tuh. Tangan baru masalahnya. Enggak. Pisang. Nah ini beliau ini kalau masak di sini ada ayam yang diabur tuh. Kandang ayam Baraya. Halo guys. Jadi beliau itu ternak ayam di sini Baraya. Banyak banget ya. Enak kan? Kamarnya bertepatan dengan tadi saya duduk yang langsung pusing. Jadi beliau itu orang bisa Baraya. Ternyata masih baru pulang. Sakit Pak, hancur duduk. Ini ngomong-ngomong tentang kesurupan. Tadi kan saya dengar setelah beberapa kali penemuan mayat ya di sini, itu selalu ada kesurupan, selalu ada orang kerasukan, dan kebetulan waktu itu Bapak yang menyembuhkan mungkin Pak. Itu tuh sebetulnya ada sangkut pautnya nggak sih Pak dengan penemuan mayat dan segala macamnya itu Pak? Dari awal lama bapak nggak tahu penemuan mayat itu kan. Cuman dia yang bilang dari mana, kok bapak kan tanya. Ini siapa, dari mana, mau apa, dan kenapa ini masuk sama orang ini gitu kan. Saya teh dari kan dia buka cerita gitu, buka nama dia dibuka, asal usulnya dia dibuka gitu. Jadi sosok itu masuk ke manusia, dia sendiri yang menceritakan bahwa nih jasad saya nih ada di bawah gitu. Seperti itu. Saya belum pulang, belum ada yang nganterin. Saya anterin, coba
pegang saya baca syahadat lagi, baca al-fatihah lagi, pulang udah. Oh. Jadi ada yang sakitnya kan di luar nalar kan, nggak masuk akal gitu. Sakitnya tiba-tiba ini sakit, ngomongnya ngawur kemana-mana. Keluarganya manggil bapaknya, diketemukan sama bapak. Akhirnya bapak bisa menyembuhkan. Bapak ditanya gitu. Jadi bapak mau nggak ganggu, naon sababna, jadi karunya kanu cagerna gitu kan. Pangna asup tadi teh naon masalahna, naon salahna gitu, alasanana naon gitu kan, bapak nanya gitu. Iya. Udah tuh boga salah budak ieu mah, cenah jawabna tuh gitu. Saya mah cuman pingin ketahuan lah bahwa di sini teh ada saya seperti itu. Di mana lokasinya, di bawah, di anu. Jadi dia bicara semuanya gitu. Jadi diutarakan dia tuh ada di bawah, jasadnya masih belum diurus dan segala macam gitu ya. Seperti gitu. Jadi geus tilu teh bicarana gitu. Pak, 13 tahun yang lalu kan Bapak baru datang ke sini itu udah merasakan hal-hal, kok daerah sini nih agak-agak sesuatu nih gitu. Enggak. Bapak mah adem. Jadi lempeng-lempeng aja. Ini adem, enggak ada. Jadi Bapak enggak mikirin yang gitu-gitu gitu. Pentingnya saya tenang gitu, jangan ganggu saya, udah gitu. Saya niatnya baik. Jadi cuma satu pemerintahan Bapak, saya niatnya baik. Iya. Kenapa diam sendiri kan? Saya mana mau niat baik, seolah-olah bersekolah lah. Cuman ilmunya mah dulu, cuman sekarang dipraktekkan. Gitu. Baru dipraktekannya sekarang. Gitu. Itu Pak, Bapak bisa menyembuhkan, lalu Bapak bisa mulai bisa berkomunikasi dengan orang yang lagi sakit kerasukan dan segala macam. Itu dari mana Pak sebetulnya? Ya kan itu mah dari turunan Bapak. Jadi kolot Bapak, di leluhur Bapak gitu. Dari leluhur Bapak memang nih, baraya yang menarik, beliau ini ternyata orang Subang. Orang Subang mah dari dulu sampai sekarang juga terkenalnya teh orang bisa ya Pak ya. Suka nolong. Ya. Suka menolong dalam hal non medis begitu baraya. Beliau ini luar biasa. Bang Jos aja bisa sembuh. Karena nyembuhkan mah angin Allah. Yang cuman menyembuhkan. jalannya itu. Ikhtiar. Jalannya itu, bacanya itu, doanya itu, bicaranya itu jadi satu. Iya betul. Masya Allah. Jadi nggak cukup bisa sembuh, nggak. Angin Allah yang ngerasakan bisa nyembuhkan. Cuman kita bicaranya beda gitu. Kenapa? Ada syaratnya itu. Iya. Tapi Pak, menurut Bapak nih, leuweung atau hutan yang di bawah ini, yang di jurang-jurang ini, itu memang angker Pak, sangat. Sehingga Bapak tadi kan waktu saya mau lihat ke bawah, Bapak bilang hati-hati. Itu hati-hati dalam hal apa itu Pak? Ya kalau bagi saya mah nggak angker. Iya. Jadi yang bilang angker mah seperti ada orang luar, orang lain itu. Bagi saya mah enggak, enak aja, udah berapa tahun ngebun di bawah itu. Iya. Adem-adem aja gitu. Tapi untuk kami, ibaratkan mah kami orang pendatang yang datang ke sini, itu memang harus betul-betul hati-hati. Jadi Bapak ngasih tahu bocoran tuh, jadi nggak kuat kalau orang luar mah kesini gitu kan. Namanya juga tamu, mungkin ditoel mah atau ditanya mungkin bisa jadi. Iya, yang dikhawatirkan itu ya Pak ya, yang dikhawatirkan kami berdua nih, kebetulan saya sama Bang Jos, yang ditakutkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan lah ibaratkannya Jadi seperti Bapak itu. menganjurkan jangan sampai lah, kalau udah kena kan susah Ya Pak ya, sayangi diri sendiri ya Pak ya. itu jadi ngasih tahu. Jadi ada sesuatu yang menarik yang disampaikan oleh Bapak Baraya ya. Jadi beliau ini orang yang di kampungnya di Subang, di tempat tinggalnya yang aslinya, itu tanahnya berhektar-hektar, terus punya kendaraan dan segala macam. Ternyata beliau ini kalau tadi obrolan saya agak bahasa Sundanya begini, Bapak teh jalmi menek tapi memilih tempat seperti ya gitu kan. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan, Bapak ini orang kaya tetapi memilih tinggal di rumah saung seperti ini gitu Baraya. Ngasih makan ayam Baraya.
langsung berisik ya kalau mau dikasih makan langsung berisik. Yang di sini nih anak-anaknya nih, waduh langsung berisik berisik berisik, minta makan minta makan minta makan anak-anaknya tuh. Masaknya pakai hawu. Sudah hadir. Wah, langsung sibuk sekali ya. Lapar semua, lapar. Oke, Baraya, videonya saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah menonton dari 0 menit sampai akhir, dan yang udah subscribe, udah like, udah share, terima kasih banyak. Doa terbaik untuk kalian semua. Saya pamit. Selalu berpikir positif. Assalamualaikum.